Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Untuk pelajaran SPM hari ini, kita akan belajar materi tentang majelis. Sebelumnya, perlu kita ketahui bersama dan anak-anak juga sudah paham bahwa gerakan Muhammadiyah adalah gerakan amar ma'ruf nahi mungkar atau menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Seperti yang difirmankan Allah dalam Quran Surat Ali Imran ayat 104 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Nah, ayat ini adalah salah satu dari ayat Al-Quran yang mendorong Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk mendirikan Muhammadiyah. Nah, dakwah yang berdasarkan pada amar ma'ruf dan nahi mungkar ini mengandung makna bahwa Islam sebagai ajaran yang selalu bersifat dinamis, yakni dakwah yang membawa harapan yang bersifat kemajuan kebaikan, kebenaran, keadilan, dan nilai-nilai keutamaan lainnya untuk kemaslahatan serta keselamatan hidup umat manusia tanpa membeda-bedakan suku, ras, golongan, agama, dan lain sebagainya. Nah, dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita luhur ini, Muhammadiyah membentuk yang namanya majelis dan lembaga yang fungsinya untuk membantu langkah Muhammadiyah, membantu jalannya Muhammadiyah dalam menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Nah, kita akan lihat pengertian dari majelis itu apa. Majelis adalah unsur pembantu pimpinan yang menjalankan sebagian tugas pokok Muhammadiyah. Ini tertuliskan dalam anggaran dasar Muhammadiyah. Jadi pengertian majelis, sekali lagi yang tertuliskan dalam anggaran dasar Muhammadiyah adalah unsur pembantu pimpinan yang menjalankan sebagian tugas pokok Muhammadiyah. Nah, majelis ini siapa yang membentuk? Majelis itu dibentuk oleh pimpinan pusat, pimpinan wilayah, pimpinan daerah, pimpinan cabang, sampai dengan pimpinan ranting di tingkat masing-masing sesuai dengan kebutuhan. Nah, dalam Muhammadiyah itu ada saat ini ada kurang lebih 13 majelis. Kita lihat yang pertama ada Majelis Tarjih dan Tajdid atau biasa disingkat dengan MTT atau lebih dikenal dengan sebutan Majelis Tarjih. Kemudian ada Majelis Tabligh, ada Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah atau Majelis Dikdasmen biasa dikenalnya. Ada Majelis Pendidikan Tinggi atau biasa disebut dengan Majelis Dikti. Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan, Majelis Pembina Kesehatan Umum atau Majelis PKU. Yang ketujuh ada Majelis Pemberdayaan Masyarakat MPM, ada Majelis Wakaf dan Kehartabendaan. Kesembilan ada Majelis Pendidikan Kader atau yang lebih dikenal dengan sebutan MPK. Ada yang ke-10 Majelis Pustaka dan Informasi. Ke-11 ada Majelis Hukum dan HAM. Ke-12 Majelis Pelayanan Sosial. Nah, ada 12 majelis ya, tadi Bu Dinda salah menyebutkan. Nah, dari 12 majelis ini setiap pimpinan mulai dari pimpinan pusat, wilayah, daerah, cabang sampai dengan ranting boleh tidak membuat semua majelis itu. Misalkan di pimpinan ranting, di pimpinan ranting sepertinya majelis hukum dan HAM tidak perlu nih, karena misalkan unsur dari pimpinannya orang-orang di dalam Muhammadiyah di pimpinan ranting tidak ada yang paham atau tidak ada yang punya keahlian di bidang hukum dan HAM, dan sepertinya ini memang tidak diperlukan di pimpinan ranting, ya sudah tidak usah. Atau misalkan tadi Majelis Pendidikan Tinggi, pimpinan daerah, misalkan pimpinan daerah Kabupaten Madiun, pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Madiun
tidak punya perguruan tinggi di Madiun, maka tidak perlu adanya majelis pendidikan tinggi atau majelis dikti tadi. Tapi sekarang di Madiun kita sudah punya Universitas Muhammadiyah Madiun ya, sudah ada yang baru. Terus misalkan di pimpinan cabang Muhammadiyah tidak punya lembaga sekolah di sana, tidak ada SD, tidak ada SMP, tidak ada SMA, maka tidak perlu punya yang namanya majelis dikdasmen atau majelis pendidikan dasar dan menengah. Nah, jadi dibuatnya majelis di dalam masing-masing pimpinan itu berdasarkan dari kebutuhan tadi. Jadi perlu tidak dipandang perlu tidak adanya majelis ini. Kalau perlu ya silakan dibuat. Kalau tidak maka tidak perlu. Anggota-anggotanya, orang-orangnya bisa diberdayakan lagi di majelis-majelis yang lain yang memang sekiranya di tingkat pimpinan tersebut itu membutuhkan. Nah, itu tadi tentang majelis dan macam-macamnya. Untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Minggu depan insya Allah kita akan bahas satu persatu tugas dan pokok dari tiap-tiap majelis. Ada 12 majelis itu kita akan bahas di minggu depan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan komen video ini untuk menyatakan bahwa kalian sudah selesai menonton video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.